ngarepin orang buat jujur tuh susah gak sih teman-teman? Ya iyalah gitu kan, apalagi kalau misalkan kita maksa-maksa orang buat jujur sama kita, wah susah ya. Jujur, aku tak kuasa. Ntar ada deh yang bilang di apa, di komen, Kak bikin channel nyanyi aja gitu kan. Wah ya. Oke ya teman-teman Libra, sekarang gilirannya Libra. Kita bakalan baca buat kamu apa sih ya seseorang itu kepingin jujur itu ke kamu itu apa alasannya dan apa sih sebenarnya yang ditutupin ya. Kali ini general ya, jadi ini umum buat siapa aja boleh. Jadi cross watchernya Libra juga boleh. Mari silahkan merapat kemari ya teman-teman ya. Lalu juga buat teman-teman yang kepo-kepo, jangan kepo sama aku ya. Keponya sama bacaannya aja. Ya, silakan yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com ya, term and condition berlaku pastinya. Dan juga buat teman-teman semua yang sampai sekarang masih belum pada subscribe di channel 1, 2, 3-nya Oracle Card Indonesia, yuk segera mari ya. Ayo, karena pas sayang banget kalau misalkan kamu lewatkan ya. Oke, teman-teman klik notifikasi ya supaya dapat uploadan yang terbaru dari Oracle Card Indonesia. Apa aja ya. Kita lihat yuk Libra ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Right, kita lihat. Dia yang selalu dipandang sempurna ya sama orang-orang di sekitarnya. Hanya saja mungkin orang-orang di sekitarnya itu apa ya, nggak ngelihat sisi rentannya dia gitu, bahwa di balik kesempurnaannya dia itu ternyata dia adalah orang yang mudah banget down, mudah banget yang namanya frustrated ya gitu kan ya, mudah banget yang namanya pokoknya fragile banget deh gitu ya. Di luaran dia tampak hebat, sempurna, kayak orang yang daya pengamatannya tuh luar biasa teman-teman ya. Orang ini punya hubungan yang sebenarnya kamu udah kenal juga lama ya, bolak-balik seperti itu, jatuh di fase yang sama, balik lagi di fase selanjutnya, kayak gitu aja terus teman-teman. Ini orang nggak sabaran sebenarnya, cuman sisi yang dia tampilkan, sisi sempurna yang dia tampilkan di depan orang tuh yang pokoknya tuh yang luar biasa lah. Orang tuh sampai angkat topi ya, orang tuh sampai ngelihat dia sebagai sosok yang bisa jadi panutan untuk banyak orang ya, seperti itu. Padahal di balik itu semua dia adalah orang yang kayak apa ya, cranky banget, dalam arti semua tuh kayak jadi apa ya, pernah jadi bisa jadi masalah gitu loh teman-teman ya. Benar-benar daya kritiknya itu luar biasa gitu, dan semua salah. Jadi kalau misalkan apalagi moodnya lagi jelek gitu ya, emosionalnya lagi kena ya, dia bakalan bisa banget yang tadinya nggak jadi masalah bisa jadi masalah gitu loh buat dia ya. Ini orang udah kamu kenal lama ya, dan typically orang yang seluar biasa itu di depan orang lain ya, di depan banyak orang. Tapi padahal kalau dikuliti satu persatu atau dikulik satu persatu, sebenarnya dia tuh serentan itu teman-teman ya. Oke, right, kira-kira orangnya adalah ini ya. Aku sebutin nggak ya? Sebutin deh. Leo, Aquarius, Pisces teman-teman ya. Sionya bisa jadi sio kelinci atau sio macan atau sio apa coba? Ayo ya. Sio monyet ya. Oke ya, sekarang kita coba lihat untuk yang selanjutnya. Ini sebenarnya adalah tentang keinginannya dia ya. Apa yang dia inginkan yang tidak sesuai dengan lingkungan sekitarnya, tapi dia tahan
dia dia pendam gitu kan untuk tidak yang namanya keluar, karena hal tersebut itu bakalan jadi masalah gitu loh teman-teman untuk orang-orang sekitar, terutama mungkin buat kamu ya, atau mungkin dari hal-hal yang dinilai kayak misal gini loh teman-teman, kamu melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan norma atau tidak sesuai dengan kebiasaan orang-orang sekitarnya. Nah, ini dia yang rasakan sekarang ini. Ya, yang dia ingin lakukan ternyata terhalang dengan orang-orang sekitar gitu. Nah, ini sih yang jadi masalah gitu. Padahal sebenarnya kemungkinan besar hal yang mau dia lakukan ini adalah hal yang menurut dia adalah hal yang bisa jadi spektakuler, bisa jadi sesuatu hal yang nantinya mungkin bisa mengentaskan harkat hidupnya orang-orang sekitar, yang kayak gitu-gitu loh teman-teman ya. Jadi ada keyakinan yang patah ketika orang-orang sekitarnya kemungkinan ya, ini sih belum diomongin ya, tapi dia udah kayak takut-takut duluan gitu loh teman-teman untuk kayak begitu ya, seperti itu. Nah, kita lihat tentang pembelajaran, tentang sesuatu hal yang baru yang akan dia lakukan. Masalahnya ketika dia melakukan hal-hal tersebut, hal-hal baru tersebut itu ya kebanyakan itu dia akan tinggal sendiri gitu loh teman-teman. Ini yang menyebabkan orang-orang sekitarnya jadi kayak nggak percaya sama dia ya. Jadi nggak percaya. Memang dia pintar ya, memang dia luar biasa. Tetapi kalau kepintaran dan keluar biasaannya dia ini pada akhirnya ngerepotin orang-orang sekitar ya. Jadi orang-orang sekitarnya dia itu yang tadinya mungkin mensponsori jadi kayak merasa dikhianati karena belum kelar udah ditinggal gitu loh teman-teman. Dan ini tuh sering terjadi gitu, hal-hal kayak begini ya. Jadi keinginan dia untuk melakukan sesuatu hal yang kayak kaitannya dengan pembelajaran hidupnya, bisa jadi sekolah, bisa jadi melakukan kayak riset-riset atau kayak gimana lah ya, seperti itu. Tapi ini nggak diselesain gitu loh teman-teman ya. Dan ini yang bikin orang lain jadi mikir mau sponsorin lagi atau kayak gimana ya, seperti itu. Nah, saat ini berada di titik dia mengharap ada bantuan ya, ada bantuan dari masa-masa itu. Biasanya kalau misalkan dilihat dari bacaannya ini ya, dia pernah berada atau turun di masa tergelap ya. Ini barangkali orang ini nih mungkin suami kamu atau istri kamu atau mungkin kakak atau adik atau saudara ya teman-teman. Tapi dia tuh pernah berada di masa jaya banget gitu loh. Dan di masa jayanya dia ya itu dia tadi ya, kemungkinan besar panutan banyak orang dan lain-lain ya kalau dilihat dari ciri-cirinya. Tetapi orang nggak pernah tahu bahwa dia itu pernah banget yang namanya down luar biasa ya. Kartu ini juga membuktikan seperti itu. Jadi down luar biasa dan lagi benar-benar susah bangkit teman-teman ya. Dan apa ya sih, kayak hawa-hawanya tuh hawa-hawa dimana kamu pernah gak sih berada di titik terendah hidupnya kamu dan kamu tuh susah bangkit ya, cuman pasrah aja. Tapi kadang-kadang juga ada penolakan, ada yang namanya konflik, gak percaya diri dan lain-lain sebagainya. Nah, dia tuh berada di titik tersebut dan berharap bisa bangkit kembali. Itu sebabnya ada keinginannya dia yang mungkin agak susah ya disampaikan, karena dia juga mungkin ada ketakutan, sama dengan lingkungan sekitarnya juga punya ketakutan juga ya sama dia. Seperti itu teman-teman ya. Wah. Melakukan sesuatu hal yang dia sukai, tetapi kemungkinan besar ya dia problemnya di komitmen teman-teman ya. Karena memang ketika kita melakukan sesuatu hal dan kita berhenti di tengah ya, syukur-syukur sih belum mulai udah nggak jadi, itu malah jauh lebih oke daripada udah siap, udah jalan ya di tengah jalan belum dapat setengah gitu kan, udah ditinggal, udah mungkin 3/4 tinggal 1/4 udah ditinggal. Nah, hal-hal yang kaitannya dengan komitmen ini yang kadang-kadang jadi masalah buat dia gitu ya, ketika melakukan sesuatu hal padahal hal itu mungkin dia sukai, dia senangi ya, dan sudah mendapatkan support dari lingkungan sekitar, dia malahan melakukan hal-hal yang nggak kayak beyond imaginationnya orang, bisa blunder gitu aja gitu loh teman-teman ya. Bisa yang namanya
oke balik kanan gitu kan, dan lari gitu aja tuh bisa gitu loh. Itu sebabnya kemungkinan besar orang-orang mau mensupport dia, mau, cuman ada juga traumanya ya orang lain buat bantu gitu loh, karena memang ya begitulah gitu ya, sesuai dengan yang terkatakan tadi. Agak susah sih ya kalau misalkan melakukan sesuatu hal tapi cuman setengah-setengah ya gitu. Nah, sebenarnya ini nggak akan jadi masalah ya, sebenarnya nggak akan jadi masalah, tetapi akan jadi masalah bila kedekatan secara emosionalnya tidak terjaga dengan baik. Artinya gini, orang membantu, tapi kalau misalkan masih hitung-hitungan ya, hitung-hitungan dalam artian secara emosional, mental, jiwa, raga, waktu, tenaga, pikiran ya, itu berarti keniatan untuk membantu itu apa sih kayak belum gitu loh. Tapi kalau memang orang udah niat bantu, apapun yang terjadi, mau rugi kek, mau nantinya nggak jadi kek, mau apa kek, nah itu udah beda lagi teman-teman. Nah, harapannya ketika nanti dia jujur ya sama kamu, bicara sama kamu tentang keinginannya itu, ya belajar untuk menerimanya dengan baik, melihat dari sudut pandang yang luas, dan kamu nggak perlu worry bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Kalaupun itu membutuhkan dana, membutuhkan modal, kalau memang ya alam semesta ini menghendaki, maka akan ada saja jalan yang menunjukkan ke sana gitu. Tapi kalau memang enggak ya pastinya akan susah gitu loh. Pastinya akan yang namanya habis ini kepentok ini, habis ini kepentok itu. Kayak susah sekali gitu loh teman-teman. Nah, kalau memang menginginkan satu perubahan yang besar dalam hidup, dalam arti saling menyembuhkan, ya cari jalan gitu loh, cari jalan. Tapi nggak ada yang perlu dikhawatirin sih sebenarnya ya. Dan besar kemungkinan ya dari keluarga, walaupun banyak yang menentang, apalagi figur-figur otoritas ya teman-teman ya, figur otoritas. Jadi seseorang dengan apa sih kayak yang dipandang di keluarga adalah seseorang yang mengambil tanggung jawab besar atau tampuk kepemimpinan gitu kan ya, ini sih hubungannya yang akan menentang dan memberikan apa ya saran gitu, karena dengan mengacu ke yang lalu-lalu gitu kan, ini akhirnya jadi sesuatu hal yang toksik. Tetapi mungkin saja ya ini hanya kayak memberikan pengarahan atau memberikan kayak kemantepan gitu ya, yakin nih gitu, kalau misalkan yakin jalan ya udah, tapi harus tanggung jawab gitu, karena tidak akan lagi ada cerita-cerita di mana nanti dikasih kepercayaan dan kayak kemarin lagi gitu loh. Jadi beliau hanya yang seperti itu aja. Jadi kejujurannya, keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang kemungkinan besar akan ditentang karena kesalahan-kesalahan yang kemarin-kemarin pernah dilakukan gitu sih teman-teman ya. Terlepas dari apapun itu ya, mau dia adik kamu, kakak kamu, suami kamu, istri kamu, ataupun anak bahkan gitu ya. Tetapi ya kalau kita memang mendukung sepenuh hati ya dukunglah dengan tidak menjudge ya teman-teman ya. Mengarahkan boleh tapi judgment no ya. Karena apa? Karena itu akan menjadikan orang semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Ngomel bentar nggak masalah gitu. Yang penting ngomelnya itu jelas. Jangan ngomel nggak jelas teman-teman. Ngomel tapi kalau tidak memberikan arahan nggak akan kemana-mana hidupnya orang gitu loh. Tapi kalau misalkan kita ngomel nih tapi kita mengarahkan, oke, leading ya namanya. Buang sampah gitu kan, kamu tuh sukanya buang sampah di sini gitu kan, tapi tidak dikasih tahu bahwa buang sampahnya di sana loh gitu. Marah nggak apa-apa ya, ngomel nggak apa-apa, sama dengan seperti ketika apa, janganlah ntar kamu gini lagi, besok nanti gagal lagi dan bla 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 bla. Akan jauh lebih baik kalau misalkan bisa sih dikasih kesempatan lagi, tetapi ya butuh tanggung jawab jauh lebih besar daripada yang kemarin gitu. Jadi ayo tanda tangan surat perjanjian bahwa kalau misalkan gitu kan ya, sama seperti kemarin, apa nilai kompensasi apa yang bisa kamu berikan. Nah, hal-hal kayak begitu mengajarkan seseorang untuk bertanggung jawab rather than gitu kan ngomel-ngomel gak jelas gitu loh ya. Oke teman-teman, seperti itu ya kurang lebih untuk kalian semua teman-teman Libra dimanapun kalian berada. Semoga bacaan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang menghadapi masalah-masalah yang sama ya. Semoga lekas membaik, semoga lekas selesai dengan baik, amin ya. Oke, kita jumpa lagi di next time
Timeless Cinderari dengan semua Oracle Card Indonesia dengan cerita-cerita yang berbeda dan pemahaman yang lainnya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.